lanjutin aja. Dari mana? Sini. Aduh, jangan nimpa aku gini dong. Berat. Ya udah nggak apa-apa. Sesek lah yang kamu 100 kilo, aku 40 aja gak nyampe. Turun. Nah, iya, ya udah sini. Kepalanya udah aku aja kepalanya. Iya. Kenapa? Ya bisa tidur. Ya bisa tidurnya kenapa? Biasaan minum kopi terus. Perutnya nggak apa-apa, nggak semambung. Ikut honey. Jangan megang-megang nenek, nggak boleh. Ya, tidur aja, tidur sayang. Cerita mau didongengin. Dongengnya tentang apa ya? Hari ini tentang kasus pembolian aja deh. Jadi ada yang namanya 2 cewek, namanya Gelang sama Marun. Oke. Tokoh utama di sini namanya Gelang. Nah, Gelang apa Marun ya? Gelang aja deh. Nah, Gelang ini anak pindah waktu kelas 11. Marun di sana udah kenal beberapa orang duluan karena dia orang asli sana. Kebanyakan sih dia kenalnya cowok karena dulu teman SD itu. Nah, suatu hari pelajaran biologi, si Gelang ini lebih tahu banyak, dia lebih pintar lah soal biologi, kimia, fisika, begitu dia lebih pintar hitung-hitungan. Jadinya karena Marun itu orangnya bego IPA, dia nanya sama si Gelang. Tapi waktu itu mereka belum tahu nama satu sama lain gitu sayang. Nah, akhirnya udah akan selesai itu pertemuan pertama mereka. Terus ada suatu waktu yang bikin Gelang tertarik sama Marun. By the way, semuanya cewek ya. Ini itu tuh waktu Marun nentang guru karena gurunya ngejek kalau Marun ini bibirnya hitam. Karena di sini tuh orangnya masih rasis banget. Sebenarnya tuh bibirnya hitam Marun itu karena genetik ya. Itu sama Marun tentang ya gini genetik lah. Ini bukan karena dia pakai lipstik, soalnya gurunya nuduhnya dia pakai lipstik makanya hitam. Tuh pokoknya pertentangannya itu tuh si Marun gak berhenti sampai jamnya habis. Long short story, akhirnya pelajaran PKN, kamu ingat kan si Marun ini bego hitung-hitungan, bego IPA sama bego hitung-hitungan, tapi dia jago di PKN
PS dan anything. Bahasa Inggris juga dia jago. Nah, ini pelajaran PKN nih, si Gilang itu sebenarnya bisa jawab, cuma katanya gurunya itu jawabannya kurang tepat. Terus sampai di Marun jawab dan gurunya suka jawabannya dan tepat. Akhirnya murid-murid lain tanya sama si Marun kan, udah. Terus akhirnya sampai di itu pelajaran olahraga, mereka lari bareng sekelas. Terus habis itu ganti pakaian di kamar mandi, di toilet. Nah, si Marun sama si Gelang ini kebetulan dapat bilik yang sama. Ya, mereka di situ akhirnya kenalan lah, gini karena mereka punya satu kesukaan yang sama. Habis itu sayang, kamu suka suaraku nada rendah apa nada manja-manja kayak biasa? Kalau cerita suka yang rendah boleh. Nah, itu akhirnya mereka kan udah kenalan. Habis itu mereka ada di kelas biologi lagi. Bukannya kelas balik lagi suaraku. Mereka ada kelas itu sastra, suruh ngarang kan. Akhirnya kan mereka berdua ada di kelompok yang beda. Terus udah selesai kelompoknya Marun itu ngerjain sendiri sambil dibantu satu temannya. Tapi temannya ini cuma bantu nulis karena tulisan Marun jelek. Sama Marun udah pesen, katanya nggak boleh ada yang ngasih contekan ke kelompok lain. Terus sama Marun tinggal ke kantin. Ini pelajaran masih berjalan tapi dia tinggal ke kantin. Ya, karena Marun orangnya memang bodo amatan sebenarnya. Dibilang bandel sih enggak, cuman dia bodo amatan gitu. Terus dia ke kantin sama si Gelang kan. Pokoknya terus mereka kan pulang dari kantin, ternyata si jawabannya nih sama temen satu kelompoknya yang bukan yang bantuin dia nulis itu tuh udah dikasih ke kelompok lain. Marah besaran si Marun di sini. Dia maki-maki orang yang ngasih enggak ding, dia nggak maki-maki nih, dia cuma diem. Habis itu minta kertas baru ke Gelang. Habis itu nulis ulang, nyari ide baru, karangan baru di kertas baru. Dia akhirnya nulis sendiri karena dia udah terlanjur kesal. Di situ dia juga nangis. Galang nggak tahu kenapa dia nangis. Terus udahlah, selesai kan. Habis itu entah kenapa kan mereka kan satu tempat duduk itu kan berlima. Si Marun berlima, si Gelang berlima kan. Si Marun ini tuh tiba-tiba satu temennya tuh dijauhin sama sekelompoknya. Ini yang dijauhin itu yang nyerahin kertas jawaban ke kelompok lain. Marun sebenarnya nggak marah, udah amat. Cuma temen yang lain yang ngejauhin ini. Tapi sama Marun tetap ditemenin aja, kayak kan. Pokoknya udah, Marun tetap temenan sama si temennya yang ngasih jawaban, yang nyontekin, sama temennya yang bantuin dia buat ngerjain. Dua-duanya masih temenan. Terus long short story itu tuh si Marun makin dekat sama si Gelang kan, sampai akhirnya Marun pindah duduk sama Gelang gitu. Di situ udah tiba-tiba mereka pecah.
Maron sama kelompoknya yang lama yang dulu bantuin dia ngerjain tugas. Tapi Maron masih tetap nemenin si teman yang dulu ngasih contekan. Oke. Galang mah kalau Galang ngikut aja sama Maron karena Galang itu dasarnya introvert. Si Maron ini tuh ekstro, jadi ya Galang ngikut aja lah, toh dia juga gak ada masalah sama Maron, gak ada masalah sama orang lain kan. Nah ya terus anyway, di semester pertama si Galang ini ranking 1, ranking 2 ada, ranking 3 baru Maron. Terus semester 2 baru si Maron ini pecah sama kelompoknya yang lama. Terus Maron ranking 1, Galang ranking 2, terus ranking 2 yang sebelumnya dari ranking 3. Oke? Nah, di sini nih ada fenomena ada hal itu tuh, si teman yang udah pecah sama Maron ini tuh maksa guru buat ngumumin ranking. Anyway, sumpah berisik banget sayang, aku nggak mau. Sorry. Besok kalau kita udah bisa pindah rumah, mau pindah rumah sayang. Berisik banget di sini. Ya, terus sorry ya, aku berisik banget. Terus ini apa dari mana aku cerita sayang? Oke, lanjut. Terus si temannya, bukan temen sih, udah dibilang si C ini tuh, dia tuh maksa guru buat ngumumin ranking karena si C ini udah pindah kelompok kan. Akhirnya udah nih pengumuman baru, dibilang orang yang gak disuka sama C ini kan berarti Maron dapat ranking 1, terus Galang dapat ranking 2. Udah, terus naik kelas mereka pindah. Si C ini pindah kelas kan, diacakkan kelasnya. Kalau si Maron ini tetap sama si Galang. Nah, di sini tuh ada hal yang enggak aneh sih, cuman si Maron ini kayak udah malas gitu. Dia kan aslinya kan extrovert nih, cuma dia udah nggak nyari teman-teman sekelas lagi, dia udah malas. Dia akhirnya nge-keep beberapa teman cowok buat diajak omong. Biasanya dia tuh ngajak ngomong teman cewek-cewek aja. Di kelas sebelumnya dia tuh cuma ngajak ngomong teman cewek dan jarang banget teman cowok gitu kan. Nah, sama kalau dia ini diajak ngomong teman cewek itu cuma jawab seperlunya aja gitu ya kan. Akhirnya di kelas selanjutnya ini tuh ada hal yang bikin Galang penasaran. Soalnya tiap si Maron ini diminta pinjam pena atau pensil atau alat-alat tulis sama Maron ini udah bawa aja gitu kan. Terlebih kalau yang itu minta temen cowok gitu. Kalau temen cewek sih tetap aja dikasih. Kalau temen cewek tetap dikasih, cuman nggak sesering temen cowok. Di situ tuh sebenarnya tuh Galang tuh penasaran mampus ya, cuman dia keep aja pertanyaan dia di hati. Nah, habis itu kan
Suatu hari si Maron ini tuh bikin kesalahan di kelas. Anak-anak cewek yang kesalnya bulinya itu tuh kayak berusaha ngejek dia. Terus akhirnya si cowok-cowok banyak yang ngebelain Maron. Terus udahlah mereka berhenti di situ. Jadi bulinya nggak berhasil. Terus sama Maron itu ngebawa Gelang ke toilet. Dia mulai cerita sama Gelang. Ini kayaknya harusnya Maron gak sih jadi tokoh utamanya? Tapi bodo amat lah. Dia cerita sama Gelang. Waktu di jam kosong, bukan ngebawa Gelang buat cerita doang, nggak. Dia memang cerita, cuman kayak nggak sengaja gitu loh. Tapi dalam kesadaran penuh di ceritanya, karena dia udah mulai percaya sama si Gelang. Jadi gini, dia cerita kalau dulu waktu bagi-bagi pulpen, pokoknya bagi-bagi alat tulis, dia tuh itu sebagai bentuk strateginya dia, karena orang yang dia kasih alat tulis itu bakal ngerasa segan gitu sama dia, kayak mau ikut ngebully pun. Kalau misalnya suatu hari dia buat kesalahan buat dibully, orang mau ikut ngebully pun bakal segan. Saya udah dibantu dia kok saya ngebully dia, meskipun gak ngebelain tapi mereka bakal diem gitu loh, gak ikut ngebully, tau gak gitu kan. Kalau masalah anak cowok yang ngebelain dia itu sebenarnya tuh lebih ke cowok-cowok yang sering diajak buat kerja kelompok. Kamu ingat kan kalau Maron ini pintar, Maron sama Gelang ini pintar, ya kan? Si cowok-cowok juga nggak mau kehilangan opportunity, nggak mau kehilangan kesempatan. Kalau misalnya si ini dibully dan mereka berdua udah malas cari, kalau mereka berdua sih, kalau Maron dibully terus nggak ada yang ngebela itu, Maron takutnya tuh nanti dia nggak mau sekelompok lagi sama mereka gitu kan. Soalnya di kelas ini kan mereka sering kelompokan sama si cowok-cowok ini. Nilai cowok-cowok ini tuh digendong sama mereka berdua gitu, tau gak? Soalnya kan mereka pintar ya gitu. Jadi kayak kompleks banget tuh. Si Gelang ada di perhitung-hitungan di masalah IPA. Kalau si ini lebih ke IPS, si Maron dia lebih suka kayak sejarah, PKN, terus bahasa Inggris, something like that, kayak gitu. Terus pokoknya mereka aman sampai kelulusan. Terus sebenarnya nanti aku cerita soal yang kelas 11 itu sebenarnya ada hal yang gong banget ya. Udah pas belum ceritanya? Udah lah ya. Apa penasaran sama yang kelas 11? Jangan nggak boleh penasaran. Tidur aja sayang. Jadi udah tidur jam berapa? Udah jam 1:30. Kamu gak tidur, malah aku yapping terus. Keren ini bener aku. Enggak lah, jangan nih guys, nggak mau. Nih, aku timpa kamu pakai badan aku berat. Tidur sayang, love you.